Shalom, Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan akan kita baca dari surat Filipi, pasal 4, ayat yang keempat yang demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Godly Family, besok kita akan memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan di beberapa gereja, termasuk di tempat kita, memasang lilin-lilin Advent dan pada minggu ketiga berwarna merah muda atau pink. Ini mengingatkan bahwa minggu ketiga adalah minggu sukacita atau dalam bahasa Latinnya Gaudete, ya. Dengan demikian kita diingatkan betapa kita harus bersukacita. Sebagaimana ayat firman Tuhan tadi memberikan suatu perintah, bahkan karena ada tanda seru di sana. Bersukacitalah. Apa yang menjadi dasar kita bersukacita? Apakah karena mau merayakan Natal dengan segala hingar-bingarnya, dengan segala tradisi yang menyenangkan? Tentu bukan itu. Tetapi kita bersukacita sebab 2000 tahun yang lalu Kristus sudah lahir bagi kita. Sehingga Advent bukan lagi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kali pertama, yaitu kelahirannya, tetapi justru masa Advent mengingatkan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jika kedatangannya yang pertama membawa sukacita karena dia menyelamatkan kita melalui karya di kayu salib, kematian dan kebangkitannya, lalu diikuti dengan kenaikannya ke surga, maka kita diingatkan suatu kali nanti Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Dan dengan kedatangan Kristus kedua kali, maka sukacita kita menjadi penuh. Sebab kita tidak lagi merasakan berbagai macam penderitaan pergumulan di dunia ini. Tetapi kita akan bersama dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya menjalani masa kekekalan yang Tuhan anugerahkan. Namun demikian, sukacita tidak hanya dinikmati nanti ketika Tuhan Yesus menjemput kita. Justru di tempat inilah ketika kita dalam masa Advent, ketika diingatkan bahwa kita akan menerima sukacita penuh, kita pun dimampukan untuk boleh bersukacita. Apapun pergumulan kita, pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, pergumulan pelayanan, pergumulan pekerjaan, dan berbagai macam pergumulan yang ada, kiranya itu tidak mengganggu kita atau lagi menghambat sehingga kita tidak bisa merasakan sukacita. Tetapi dengan mengingat karya Kristus, biarlah sukacita itu semakin boleh kita alami dan kita hidupi. Karena yang paling utama dari dalam hidup ini kita sudah peroleh, yaitu keselamatan. Dan itulah yang memampukan kita untuk boleh menjalani hari demi hari dengan berbagai masalah pergumulan dengan tetap bersukacita. Karena Kristus ada bersama dengan kita. Kristus juga disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan menariknya jika kita menengok dalam kitab atau Injil Matius, di bagian awal dikatakan dia akan dinamakan Immanuel. Dan di bagian akhir katakan sebagai penutup Injil Matius, Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukankah hal itu yang paling indah? Dan dapat memberikan kita sukacita sejati, sebab Kristus sang sumber sukacita hadir dan menyertai kita. Kiranya renungan singkat ini membawa kita bersemangat dan semakin bersukacita karena ada Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diingatkan meskipun berbagai macam pergumulan hadir dalam hidup kami tetap bisa bersukacita sebab Allah sendiri yang menganugerahkan sukacita itu. Sukacita yang sejati yang kami peroleh di dalam Kristus, di mana Dia menjadi sukacita kami karena keselamatan kami hanya ada di dalam Dia. Dan Dia
tidak pernah meninggalkan kami. Kristus senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami yang penuh sukacita ini karena anugerah-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.